dia memang bersama dengan BPJS Kesehatan, itu dia memberikan pelayanan atau manfaat dengan terkait hak-hak dasar. Hak dasar dari tenaga kerja itu ada 5. Iya. Apa tuh? Jaminan kesehatan. Ya. Jaminan untuk mendapatkan perlindungan kesehatan kerja. Jaminan untuk memperoleh perlindungan kematian. Kemudian untuk mendapatkan hari tua dan pensiun. Dari awalnya terkait dengan kerjaan, yaitu teman-teman juga harus tahu nih penerima upah atau definisinya dulu nih teman-teman nih, bahwa penerima upah yaitu adalah pekerjaan penerima upah atau PU, yang mana setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, lalu upah atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Nah itu seperti apa aja sih teman-teman? Yaitu seperti contohnya adalah karyawan, buruh, lalu kemudian buruh, pabrik, dan juga lain sebagainya. Nah tadi udah di-mention juga nih sama Mas Gandhi apa-apa aja contohnya gitu ya. Nah pertama itu adalah JKK, jaminan kecelakaan kerja, lalu JKM, jaminan kematian, lalu JHT, jaminan hari tua, jaminan pesangon, dan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, saya mau kasih gambaran sedikit ya untuk manfaat layanan tambahan nih buat Mbak Sarah, Mbak Adit, dan yang menyaksikan sekarang. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu tidak hanya menyelenggarakan program-program yang tadi sudah kita sebutkan ya, tapi juga ada benefit-benefit lain seperti yang sudah dilihat di slide tadi. Yang sekarang ini kita juga sudah bekerja sama dengan pihak perbankan untuk bisa menyelenggarakan manfaat yang lain, yaitu uang muka perumahan, kemudian kredit kepemilikan rumah yang bunganya lebih rendah daripada yang lain jika punya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan juga ada biaya pinjaman renovasi rumah. Nah, jadi Mbak Yuli bertanya nih, karyawan meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Karyawan tersebut pasti akan mendapatkan jaminan kematian kan ya? Tapi apakah ahli waris karyawan tersebut juga dapat mencairkan JHT dan pensiunannya, Pak? Pertanyaannya bukan karena kecelakaan kerja ya. Karyawan tersebut pasti akan mendapatkan jaminan kematian, pasti ya. Nah, apakah ahli waris karyawan juga dapat mencairkan JHT pensiun? Nah, kalau meninggal dunia tuh kita akan mencairkan 4. Pertama, santunan kematian biasa yang 42 juta. Kemudian yang kedua adalah jaminan hari tua. Yang ketiga jaminan pensiun, baik itu berkala ataupun sekaligus. Dan yang keempat adalah beasiswa kalau misalkan dia sudah masuk kategori penerima beasiswa. Gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Mbak Nurrahmi. Untuk program beasiswa anak karyawan apakah masih ada? Jika iya, persyaratannya apa saja? Nah, jadi kalau misalkan untuk yang berprestasinya tidak, tapi beasiswanya untuk yang ahli waris itu diadakan waktu itu. Gitu. Jadi nggak ada lagi Mbak Nurrahmi itu Mbak Ami ya, udah nggak ada lagi untuk yang beasiswa berprestasi ya. Next pertanyaan dari Mas Wawan Umarudin. Untuk jaminan pensiun apakah masih berlaku jika karyawan kontrak yang setiap tahunnya ganti perusahaan, sedangkan nomor kartunya juga ganti. Jadi Pak Wawan atau Mas Wawan ya, untuk jaminan pensiun memang nomor kartunya itu sama dengan nomor jaminan hari tua. Gitu. Nah, bagaimana kalau jaminan hari tuanya diambil? Nanti kan pasti nggak bisa diteruskan nih di kantor baru nih. Jadi ini ada nomor-nomor dari jaminan pensiun yang masih ada saldonya. Gimana caranya untuk bisa masih berlaku atau tidak gitu kan? Nah, nomor-nomor yang tersisa tadi itu nanti ketika usia pensiun akan dikurasi, dikumpulkan. Dia kan kelihatan dari NIK nih, makanya yang paling penting kami itu adalah NIK-nya. Jangan sampai NIK-nya beda dengan NIK yang kita pegang di EKTP. Gitu. Karena nanti ketika ada klaim dengan pensiun, klaimnya kan antara dia
sebagai yang mengiur, gitu kan, untuk mendapatkan jaminan pensiun, atau dia sebagai yang meninggal, kemudian yang dicairkan adalah ahli warisnya yang mencairkan. Gitu kan. Nah, antara dua ini nih pilihannya kan untuk JP pada saat ini. Kita akan mengumpulkan nih, yang bersangkutan pernah di PT apa, ikut jaminan pensiun berapa lama, nanti yang nomor 2-nya di PT apa, ikut jaminan pensiun berapa lama, itu dikumpulin semua tuh, dikumpulin. Nah, habis itu akan dikumpulkan, kemudian dicek apakah density rate-nya atau kepadatannya itu sudah mencapai 80%. Kalau misalkan dia berhak mendapatkan yang berkala, kita akan berikan berkala. Jadi ini nggak usah dihitung lagi kalau berkala, karena manfaatnya pasti. Jadi gini, aku mau nanya Mas, misalnya sewaktu-waktu ada karyawan yang mengalami kecelakaan, dari perusahaan bisakah melakukan klaim jaminan kecelakaan tersebut? Ini saya izin jawab ya Mbak Sarah ya. Atau ya human capitalnya PT GSI ya. Iya, siap. Jadi gini Mbak Sarah, kalau memang karyawan kita ya, amit nih Mbak Sarah nih, ada yang mengalami kecelakaan. Nah, itu tentu bisa klaim untuk jaminan kecelakaan. Nah, untuk bisa klaimnya itu sudah dijelaskan juga, dan juga disebutkan juga bahwa nanti Mbak Sarah bisa menghubungi aja Human Capital GSI, yang mana nanti akan kami teruskan nih terkait dengan apa-apa ajanya nih yang perlu dilengkapi. Nah, contohnya apa? Contohnya itu seperti kronologisnya seperti apa, kemudian kartu BPJS Ketenagakerjaan, KTP, lalu contohnya kalau ada saksi, boleh saksi Mbak Sarah, gitu. Dari mesinya Mas Budi. Nah, jadi kalau katakanlah kita pulang kerja nih ya Mas Budi, mungkin jam 8 gitu. Kemudian kan kalau jam 8 kita pulang kerja, habis kerja kan pasti kan lapar ya bawahnya. Nah, kita mampirlah tuh Mas, makan dulu gitu contohnya. Terus kemudian kan habis makan, ya karena kenyang dan sebagainya, kena angin ngantuk nih jadinya. Nah, itu tuh gimana tuh Mas Kendi? Nah pas jalan ke rumah terus terjadi seperti itu. Ini kan contoh case ya, kan bisa terjadi aja. Kalau kasusnya seperti itu, maka itu tidak dianggap sebagai kecelakaan kerja. Karena dia dari kantor menuju ke restoran. Bukan menuju ke rumah ya Mas ya, betul. Itu juga berlaku kepada kasus-kasus yang dia tidak dalam proses ininya, yang setiap hari gitu loh. Jadi bukan, misalkan gini, rutinitas lah ya. Bukan rutinitas, betul. Bukan rutinitas. Jadi misalkan kalau punya rumah di Bekasi, terus kemudian nganter istri di Cakung, kemudian ke Yuti. Nah, kalau memang alurnya rutinitas seperti itu, walaupun mampir, tapi tetap kita anggap sebagai kerja. Tapi kalau misalkan tadi mau pulang, terus nongkrong dulu kali ya, makan dulu kali ya, lapar nih habis kerja nih. Kemudian ke kafe. Kemudian dari kafe mampir lagi ke mana lagi gitu kan, baru dia pulang ke rumah. Nah, itu tidak masuk ke walaupun searah gitu. Misal saya dari sini, rumah saya di Jati Asih, terus saya mampirnya ke ini nih, apa sih namanya, Kalimalang, itu kan searah tuh. Itu tetap nggak dianggap. Mampirnya ngapain? Mampirnya juga karena makan gitu. Nah, itu tidak termasuk. Gitu. Walaupun udah satu arah ya. Walaupun udah satu arah, kita lihatnya dari tadi itu faktornya adalah rutinitas.